Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah, yaitu tentang fikih dasar, termasuk dasar mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kita sampai di bab masuk sekarang pasal tentang rukun-rukun wudu. Namun sebelum kita mulai, kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wasyuhada wassalihin wal masyayikh. Khususan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani wa Abu Yazid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Asani. Usul ila Sayyidul Iman Said Muhammad bin Ali Ba'ashin Ad-Daw'ani Al-Hadrami As-Sabi rahimahullah ta'ala. Nafa'ana Allah bima bi'ulumihim bidini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi wa bi ulumihi bid-darain. Faslun wa furudul wudu'i sittatun. Fasal fardunya wudu itu ada 6. Rukun wudu ada 6. Majmu' arkani walau manduban. Arba'atun sabitatun bil kitab wa thnani bis sunnah. Yang 4 disebutkan di dalam Al-Quran, yang 2 di dalam hadis. Ada 6. Yang 4 disebutkan di dalam Al-Quran, yang 2 disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Empat apa? Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ketika kalian mau salat, maka faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan kalian sampai ke siku 2. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kalian. Wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian. Ilal ka'bain, sampai mata kaki. 4. Muka, tangan, kepala, kaki. 4. Yang 2 sunnah apa? Niat sama tartib. Niat innamal amalu binniyat, tartib. Hadis macam mana wudunya Rasulullah, urutannya gitu ya, kita bikin gitu. Tidak kita bolak-balik.
6 saja. Yang lain sunnah. Membasuh kedua tangan pertama, kumur-kumur, hidung, telinga, itu sunnah. Yang fardunya, rukunnya cuma 6. Kalau ada orang wudu cuma ngambilnya rukun saja, sah. Ya, cuma dia meninggalkan fadilah. Ya, karena semua itu ada keutamaannya. Enggak kumur-kumur, sah-sah saja. Enggak masukkan air ke hidung, sah-sah saja, boleh. Aniyatu bihadis innamal amalu binniyat wa tartibu bi khabari ibda bima bada bihi bima badallahu bihi wa huwa wa in kana waridan bisa'i fal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tadi sudah saya sebutkan kalau yang hadisnya tinggal pertama hadis innamal amalu binniyat, kemudian tertib menurut ada hadis ibda bima bada bihi bada Allah bi, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Padahal itu kasusnya di dalam sa'i. Inna sofa wal marwata, mulai dari sofa akhirnya di marwah. Tetapi dikatakan itu secara asalnya asbabul wurudnya hadis, tetapi secara umum itu bisa dipakai untuk di seluruh ibadah. Mana yang dimulai oleh Allah, yaitu kita lakukan, tak usah dibalik-balik. Al-awwalu niyatu raf'il hadas awit tahara lis-shalah aw nahwi dzalik inda ghaslil wajhi. Yang pertama yaitu niat menghilangkan hadas ataupun bersuci karena salat. Niatu raf'il hadas al-ma'hud zihnan al-asghar. Niat pertama, niat wudu itu niat menghilangkan hadas kecil. Awit tahara lis-shalah au anil hadas au fardhu taharah au adai taharah au nawi dzalik ka niati fardhil wudu au adail wudu wa kadza niatul wudu lakinna khilaful aula li khilafin fihi. Jadi tidak harus niatnya tidak cuman nawaitul wudu ali rafil hadasil azwari, enggak harus itu juga. Boleh awit tahara li shalah, saya niat wudu karena bersuci untuk salat. Ada yang listibahatus shalah, karena untuk agar boleh melakukan salat, itu boleh juga. Jadi tidak harus murni satu saja menghilangkan hadas kecil, itu salah satunya saja. Au nahwi dzalika kan niati fardhil wudu, ataupun orang niat saya niat melakukan fardu wudu, itu tidak boleh. Tidak harus menghilangkan hadas kecil atau hadas menghilangkan ingin listibahadus shalah, karena melakukan agar diperbolehkan melakukan salat. Saya niat melakukan fardu wudu atau wudu fardu karena Allah Ta'ala, tidak boleh, dah sah. Kapan? Inda ghaslil wajhi. Jadi niat itu di dalam hati, enggak wajib dilafazkan. Orang enggak harus nawaitul wudu ali rafil hadasil azghari fardhan lillahi ta'ala, enggak harus. Niat itu di dalam hati. Ketika membasuh muka gini, di dalam hati niat saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Udah. Pakai bahasa secara lintasan di dalam hatinya, ini pakai bahasa Indonesia pun boleh. Karena niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Nah, niat itu tempatnya di hati. Jadi tanpa mengucapkan pun di lisan itu wudunya tetap sah. Jadi makanya itu hanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan hanya untuk menolong hati. Dikiaskan dengan niat haji dan umrah, nawaitul haji wa ahramtu bi labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Itu dikiaskan ke niat haji. Jadi boleh, tapi
tak wajib. Dan kalau bilang memang Nabi tak bikin, memang Nabi tak bikin, tapi tidak lantas haram. Tidak lantas haram. Jadi jalan tengahnya gimana? Terserah. Engkau nak baca silakan, tak baca pun tak apa. Karena memang itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pun mengatakan bukan wajib, bukan apa, cuman untuk menolong hati saja, kata Imam Syafi'i. Jadi nawaitul wudu'a li rabbil hadasil azghari fardhan lillahi ta'ala. Itu untuk menolong hati saja. Kalau tidak ya udah bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas itu bismillah itu. Bismillah itulah yang terlafazkan. Bismillah itulah yang terlafazkan. Bismillah, kumur-kumur hidung terus muka. Ketika membasuh muka inilah niatkan saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Berarti gini. Jadi kalau orang yang niatnya wudu macam mana? Niat wudu karena niat itu tidak berlafaz. Kalau lafaz niatnya wudu, nawaitul wudu'a li rabbil hadasil azghari fardhan lillahi. Kalau dia dilafazkan, dikeluarkan dia, dan diucapkan sebelum hal itu terjadi, itu jadinya bunyinya nawaitul wudu'a li rabbil hadasil azghari fardhan lillahi. Saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Hakikatnya niat tuh nanti ini di dalam hati. Jadi niatnya macam mana? Ya tak bisa diterangkan. Niat di dalam hati, tidak ada lafaznya, tak pakai huruf, tak pakai lafaz. Sekarang macam orang nak pergi ke pasar, tahu naik motor, kau nak ke mana? Aku nak ke pasar, kata dia kan. Itu apa tadi waktu nak keluar rumah, starter motor kata, nawaitu an adhaba illa suq lillahi ta'ala, atau gitu aja, saya niat nak pergi ke pasar, apa gitu. Kan tidak, karena tapi ketika kemana, aku nak ke pasar, kan dia berarti niat lewat naik motor, tapi memang niat dia nak ke pasar. Itulah niat. Jadi bukan orang, bukan apa harus dilafazkan, tidak harus dilafazkan. Ya, umpamanya Toto gini-gini, Toto keluar ke masjid. Kau nak kemana? Aku sakit perut, maknanya. Aku nak ke belakang dulu. Dia niat tak itu tadi? Niatlah. Tapi kan dia tidak melafazkan. Tidak perlu dia melafazkan. Nawaitu an akhruja minal masjid liqadail hajah. Saya niat nak keluar dari masjid, nak buang hajat. Baru dia berdiri udah dikeluarkan. Tidak, langsung aja otomatis di jalan, ada di dalam hati. Itulah gambarannya niat. Jadi yang biasa kita praktikkan itu namanya lafaznya niat, bukan niat. Kita harus bedakan lafaz niat dengan niat. Lafaz niat yaitu niat yang apabila dirupakan menjadi lafaz itu begitu. Tapi hakikatnya niat itu di dalam hati, tidak ada lafaz, tidak ada hurufnya. Otomatis. Jadi ketika wudu yang berbunyi lafaz ya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tangan ini membasuh tangan, kumur-kumur hidung, muka dibasuh. Saya niat wudu karena menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Sudah niat, namanya niat. Bukan saya bilang haram. Kalau yang mengucapkan nawaitu atau sholli fardal maghrib, enggak. Kalau orang-orang ekstrim kan langsung diharamkan, dibid'ahkan. Itu di luar sholat kok. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Lafaznya niat. Itu bukan niat sholat maghrib. Lafaznya niat sholat maghrib. Niat sholat maghrib kapan? Waktu gini lah. Allah di dalam hati ini otomatis aku nih sholat fardu maghrib jadi makmum karena Allah Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi bagi sebagian namanya orang awam ini kadang-kadang repot. Orang-orang ketika itu Nabi tak pernah bikin tuh bid'ah, tak boleh, haram. Yang ekstrim-ekstrim macam gini nih. Sementara mulai datuk-datuk dulu udah
Anak mulai kecil, anak-anak dia belajarin niat salat maghrib macam mana. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Itu begitu ngajarkan anak-anak kecil. Untuk apa? Untuk mempermudah. Coba seandainya itu tidak ada, macam mana nak ngajarkan anak-anak salat maghrib? Macam mana niatnya? Macam mana ya? Kalau itu tak ada, macam mana coba? Pokoknya Allahu Akbar gitu aja lah, gitu kan? Jadi bingung kita nak memahamkan anak-anak pun kita bingung. Coba kalau kita ajarkan seperti itu, saya niat sholat fardu maghrib 3 rakaat jadi makmum karena Allah Ta'ala, itu di bahasa Indonesia kan ya. Nah, jadi anak-anak tuh paham tuh ketika Allah, oh itu niatnya. Tapi ketika itu tidak diajarkan, kita nak ngajarkan dia bingung. Macam mana salat maghrib? Ya angkat tangan, ya Allah Akbar, sudah. Salat maghrib lah tuh, 3 rakaat lah tuh, jadi makmum lah tuh. Nah, itu begitu. Jadi memang itu sifatnya tidak wajib ya. Tetapi itu hanya menjadi, menurut Imam Syafi'i, dilakukan ya ini karena untuk menolong hati saja. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita pun tidak mengatakan itu wajib atau sunnah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Silakan saja, tapi jangan langsung lantaskan bid'ah haram. Jangan gitu juga lah. Ini namanya belum sholat, kecuali kalau setelah takbiratul ihram dia gitu baru tak boleh. Allahu Akbar. Usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Ini baru bid'ah. Kenapa? Setelah takbiratul ihram, maksudnya dia dah dalam solat baru ditambah dia. Kalau belum solat, belum Allahu Akbar, habis ini kita ngopi di mana? Kat sini tak. Okey. Allahu Akbar. Tak ada kisah kan? Tak ada kisah. Karena belum solat. Ini perkara ni belum solat. Jadi usolli fardal maghribi, usolli fardal asri, itu belum solat lagi. Cuma jadi orang-orang yang asing, Nabi tak pernah bikin haram tu bid'ah tu. Jangan gitu. Sekarang banyak orang yang Nabi tak bikin pun sebelum solat ngomong-ngomong apa segala macam, baru Allahu Akbar. Nabi bikin macam gitu. Ini justru omongan ini yang justru membantu hati. Kalau sama-sama tak bikin, itu lagi tak bikin, itu lagi bid'ah. Orang nak solat, nak qomat, nak apa, dia bahas dunia pula. Tabaruk Allahu Akbar. Mulai kapan Nabi mengajarkan kau bahas dunia baru takbiratul ihram? Tak ada. Jadi ini kalau kita nak model apa istilahnya terlalu ekstrem, tak boleh. Kadang-kadang masalah. Ya Allah ya Rabbi, mulai zaman dulu sampai zaman sekarang masih diributkan kunut subuh. Kau subuh kunut tak? Kunut, kau kunut bid'ah. Alah sudah. Kunut itu tak sunnah, bid'ah, tak boleh kunut. Itu dibahas. Itu orang-orang ekstrim, itu menunjukkan kebodohan. Imam Abu Hanifah, mulai zaman Imam Abu Hanifah berpendapat tidak ada kunut. Ya, tidak ada kunut karena kembali kepada asal. Jadi asalnya memang 5 waktu ini tak ada kunutnya, tak ada asalnya. Jadi yang melakukan kunut pun harus tahu sejarahnya supaya tak terlalu ekstrim juga. Jangan yang tak kunut jangan ekstrim, yang kunut pun jangan ekstrim. Kau nak kunut silakan, tak kunut silakan. Jangan kau nyalakan bidah. Kalau dah bidah dolalah, sesat, dolalah, binar, masuk neraka. Orang solat subuh kunut masuk neraka, payah kayak gini. Dan ini banyak disampaikan oleh orang-orang bodoh, saya bilang. Orang bodoh, kalau dia pandai, wawasannya luas, dia tidak akan ngomong begitu. Kefanatikannya terhadap pendapat ulama yang dia ikuti itu membuat perpecahan, permusuhan di kalangan kaum muslimin. Enggak usah gitu. Dulu Imam Abu Hanifah enggak kunut.
Imam Syafi'i kunut, Imam Malik kunut. Bedanya Imam Malik kunutnya sebelum rukuk. Nah, itu. Ini semuanya ada dasarnya mereka. Urutan Imam Mazhab itu Imam Abu Hanifah dulu, Imam Hanafi, Abu Hanifah dulu. Setelah itu baru Imam Malik, terus Imam Syafi'i, terus Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Itu urutannya. Imam Abu Hanifah mengatakan tidak kunut. Karena aslinya ini menurut sejarahnya sholatnya. Jadi awal pertamanya sholat itu disyariatkan, memang subuhnya itu tak ada kunutnya. Setelah Rasulullah Isra Mi'raj menerima perintah 5 waktu sholat, malam Rasulullah dapat perintah, subuh belum ada wahyu menerangkan tentang macam mana caranya sholat nih. Belum ada, Rasul nunggu aja. Jadi sholat subuhnya belum ada sholat subuh. Jadi sholat yang pertama sekali dilakukan itu sholat zuhur. Sholat yang pertama sekali dilakukan itu sholat zuhur. Setelah difardukan, yaitu ketika Isra Mi'raj. Isra Mi'raj malam subuh, wahyu tentang melakukan sholat ini belum ada. Macam mana? Jangan dikira Rasul ketika Isra Mi'raj itu langsung Rasulullah ini dapat satu paket cara melakukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sujud. Enggak, belum. Waktu Isra Mi'raj itu hanya menerima perintah saja 5 waktu. Nabi ini nunggu lagi. Macam mana caranya sholat nih? Rukuk sujudnya itu pertama sekali Rasulullah melakukan sholat itu pada waktu zuhur. Rasul nunggu aja, mana ada wahyu tak datang-datang. Aku nak sholat macam mana nih? Perintah dah turun, caranya belum ada. Pas matahari tergelincir sedikit, malaikat Jibril itu turun. Itulah kemudian Rasulullah menjadi makmumnya. Malaikat Jibril mengikuti macam mana caranya sholat. Berdiri, terus ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Ada tahiyat awalnya, bacanya Fatihah. Itu semua dikopi sama Rasulullah dari praktek yang dilakukan oleh Sayyidina Jibril. Oh, 2 rakaat ada duduknya, bacanya ini, masih berdiri lagi, tambah 2 rakaat, 4 rakaat ternyata zuhur. Itu begitu. Waktunya pun belum ditentukan. Ketika Isra, pokoknya 5 waktu, belum tahu entah kapan nih. Entah apakah jam 1 malam ke, jam 1 malam, jam 6 pagi, jam 1 siang, jam 6 sore, belum tahu Rasulullah. Nunggu aja, Rasulullah nunggu aja. Setelah selesai, ini sholat zuhur, pas terang-terangnya alam nih zuhur. Ya, zuhur ini zahara, artinya jelas terang, pas terang-terangnya alam. Dah, ini baru satu hari 1 malam 5 kali, nunggu lagi. Kemudian pas ketika bayang-bayang satu benda lebih panjang daripada bendanya, malaikat Jibril turun lagi, kata Rasul, dan ngajak sholat lagi. Oh, kata Rasul, ini berarti sholat yang kedua. Caranya menjadi makmum. Oh, sama, bacanya enggak keras, 4 rakaat juga persis bacaannya sama. Ini sholat yang kedua. Kemudian pas waktu terbenam matahari, malaikat Jibril datang. Ini yang ketiga, maghrib. Kemudian Isya ketika safak merah terbenam di sebelah mana ini? Sebelah barat. Gelap sana, langsung malaikat Jibril turun. Dan ketika subuh pas fajar Shadiq keluar, malaikat Jibril dengan sholatnya 2 rakaat, dibaca jahar, isya jahar, maghrib jahar. Itu semua dikopi sama Rasulullah. Jadi kenapa kau sholat zuhur itu bacanya gak keras sama asar? Kenapa maghrib, isya, subuh kok dibaca keras?
Itu namanya tauqifi. Tauqifinya apa? Memang Rasulullah mengkopi dari malaikat Jibril itu gitu. Bukan ngarang-ngarang Rasulullah. Itu namanya tauqifi. Itu dia antaranya. Tapi aslinya kita ini apa yang diberitakan ini kita ngikut aja. Cuman kemudian dipikir sana dipikir apa sih rahasianya gini kira-kira gini. Intinya sebetulnya apa? Memang begitulah dulu malaikat Jibril itu mencontohkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh tidak ada kunutnya waktu pertama itu. Kalau saya ceritanya berhenti segini balik, besok subuh tak ada kunut di sini. Ini namanya ngaji setengah jalan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu asal pertama. Supaya kita tahu. Terus kalau gitu kunut subuh mulai kapan? Kan gitu. Kok kita ada kunutnya? Pertama, kok tak ada kunut? Nah, kan gitu. Makanya saya bilang, kalau kita sekarang langsung salam, kita tak teruskan pengajian ini, besok pagi dah tak ada kunut. Karena apa? Asalnya memang tak ada kunut. Jadi awal daripada kunut subuh itu dari mana? Kunut subuh itu pertama adalah berangkat dari kunut nazilah. Kunut nazilah itu pada waktu itu kaum muslimin dalam keadaan terkena musibah, ya, banyak sekali hufaz terbunuh di medan perang, para habis Quran, para sahabat. Hanya ketika ada musibah maka disunahkan kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut kena musibah, kena ya bencana. Ya, ketika ada bencana maka kunut sampai hari ini itu tetap disunahkan. Sampai hari ini tetap disunahkan. Umpamanya ada musibah apa kaum muslimin, entah ada perang entah apalah. Itu boleh kita kunut. Waktu maghrib tadi boleh kunut, nazilah namanya. Isya nanti boleh kunut. Subuh juga kunut dulu. Ini pada waktu itu keadaan Islam, orang Islam memang sangat sedang terhimpit oleh serangan kaum musyrikin. Akhirnya Rasulullah itu sholatnya 5 waktu ini kunut terus 5 waktu. Seiring berjalannya waktu, keadaan tambah hari tambah membaik. Rasulullah tinggalkan 1. Jadi tinggal 4 waktu kunutnya. Tambah baik, tinggalkan lagi 2. Tinggal 3 waktu kunutnya. Tambah baik, tinggalkan lagi tinggal 2 waktu sholat kunutnya. Tambah baik, tinggal subuh saja. Tinggal subuh saja kunutnya. Terus tambah baik, keadaan aman sudah, Rasulullah tetap kunut di waktu subuh. Dan justru sampai akhir hayat Rasulullah tetap kunut di waktu subuh. Sampai Rasulullah wafat. Keadaan sudah aman, sudah apa, tapi Rasulullah tetap kunut. Lah, ketika ini terjadi, ulama berbeda pendapat. Tak usah ulama, kita je mikir, aku kira-kira mana ya yang pas kira-kira. Kan gitu. Aku nak ikut semula ke, nak ikut awal ke, nak ikut akhir. Jadi ulama yang mengikut awal, ya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengambil awal. Subuh awalnya tidak ada kunutnya, ya kita kembali kepada awal saja, tidak ada kunutnya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik mengambil kepada akhir. Rasulullah kunut sampai wafat subuh. Kami kunutlah, apa pula? Situasi pun dah aman, dah ini. Jadi intinya apa? Ini perbedaan pendapat. Terus intinya apa?
subuh itu pun kunutnya sunnah. Gini. Intinya Maliki apa? Yang kunut sah, yang tak kunut juga sah. Yang bilang bid'ah orang tak paham. Nabi kunut sampai wafat kok dia bilang. Kalau gitu surat Nabi tak salah. Bid'ah juga lah. Jadi keadaannya pun sudah membaik, tapi Rasulullah tetap kunut terus. Itu. Dan pada waktu itu pun memang kunut subuhnya itu kan kunut nazilah, terus sama Imam Syafi'i diambil dari doa kunut witir. Jadi Allahumma hdini biman hadait, wa'afini biman afait, wa tawallani biman tawallait. Itu ditransfer sama Imam Syafi'i, diletakkan di sholat subuh. Ya, daripada ngarang sendiri, bagus. Ini kan kunut di witir. Hanya dipindahkan ke subuh sama Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu sedikit. Kita dari wudhu kau lari ke kunut, kenapa jauh dari? Tak apalah ya. Supaya ini supaya untuk mengkantar, supaya kita tahu. Jadi jangan jadi orang itu terlalu fanatik. Sekarang orang-orang yang seperti itu fanatik ya. Kaum Salafi Wahabi fanatik terlalu. Mereka sampai berani mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jadi kalau bid'ah berarti dosa lah. Jangan gitulah, kau tak nak kunut sudah diam. Kau mengatakan bid'ah itu kan menurut sehmu. Menurut sehku tidak gitu. Emang sehmu saja masuk surga, seh kami masuk neraka semua. Surga kalian punya tok. Kalian itu berapa orang? Jangan begitulah. Itu namanya fanatik, buta, menunjukkan kepicikan, kebodohan, kesempitan wawasan. Orang yang sempit wawasannya akan fanatik, mudah menyalahkan orang lain dan merasa paling benar. Gitu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika ziarah ke Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu tidak berjumpa dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Jadi ketika Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir. Di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, di tahun itulah Imam Syafi'i dilahirkan. Jadi kan tak ketemu. Imam Syafi'i ketemunya sama Imam Malik dan belajar dengan Imam Malik, jadi santrinya Imam Malik, jadi muridnya Imam Malik, menghafalkan kitabnya Imam Malik, kitab Muwatta, kitab kuburan hadis Imam Malik, itu belajar. Imam Syafi'i ketika beliau ziarah ke makamnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i aja ziarah. Sekarang ada orang-orang yang juga kaum Salafi Wahabi ini suka sekali mengkafirkan orang-orang yang suka ziarah. Orang ziarah ini baca doa. Doanya ini kepada Allah, bukan doanya kepada kuburan. Dibilang mereka pakai bahasa kuburiyun. Masa para penyembah kubur, Penyembah kubur, tahulah aku bedakan mana Tuhan, mana kuburan. Kadang-kadang orang ini dia terlalu memvonis terlalu cepat, ya, sampai akhirnya setiap ziarah dianggap syirik. Tak usah gitulah, tak usah gitu. Jangan, kau harus tengok, jangan pukul rata, jangan pukul rata. Imam Syafi'i ziarah ke Imam Abu Hanifah. Bukan hanya itu, Rasulullah pun setiap pekan ziarah, setiap Sabtu ziarah Rasulullah tuh. Apa tak ziarah? Rasulullah SAW bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Ziarah kata Rasul. Rasulullah nyuruh. Pertama Islam ziarah kubur dilarang sama Rasulullah. Kenapa? Karena orang pertama masuk Islam dulu, awal-awal kan jahiliyah, orang-orang nyembah berhala. Makanya ini harus ditahan dulu. Kebiasaan-kebiasaan menyembah berhala ini jangan pula nanti dilanjut jadi nyembah kuburan.
Makanya sama Rasul pertama periode Islam ziarah kubur itu dilarang sama Rasulullah untuk menanamkan kekuatan iman dengan para sahabat ini. Karena pada waktu zaman jahiliyah para orang-orang penduduk Makkah itu mereka nyembah berhala. Hanya setelah imannya bagus kuat, tak mungkin dia nyembah batu nisan tu. Tak mungkin dia nyembah kuburan. Makanya kata Rasulullah, fazuruha, sekarang iman kalian dah bagus, ziarahlah, ziarah. Kenapa ziarah? Karena fa inna tudzakirukumul maut. Karena sungguhnya ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian. Intinya gitu ziarah. Kita ziarah setahun sekali pun kena bid'ahkan orang. Setahun sekali kata dia bid'ah, kata nak puasa ziarah, nak raya tahbir raya bid'ah. Tak segitulah ziarah setiap pekan sekali itu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu kaum. Ada? Mereka mengatakan bahwa pada hari itu tidak ada sholat kafir iman. Ini Sholat apa? kafir iman. Ini tolong dijelaskan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat 2 rakaat sebelum salat Jumat. Salat 2 rakaat sebelum salat Jumat boleh apa tidak? Dulu maksudnya. Kita tak usah kasih nama qobliyah. Pokoknya salat 2 rakaat sebelum salat Jumat itu haram atau tidak? Itulah ya kan? Kita sekarang kembali kepada sejarah zaman dulu. Dulu di zaman Rasulullah SAW, zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ini Jumatan azannya 1 kali. Azan 2 kali mulai Sayyidina Utsman bin Affan. Dan mulai zaman Utsman bin Affan, beliau ini mempraktekkan azan 2 kali, kemudian diikuti oleh para sahabat. Itu menjadi ijma. Itu berarti sesuatu yang boleh. Boleh. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin. Yaitu termasuknya Sayyidina Utsman bin Affan, khulafaur rasyidin. Sayyidina Utsman bin Affan di antara sunnahnya azan Jumat 2 kali. Kapan ada Jumat itu 2 kali? Apa sebabnya kok Sayyidina Utsman bikin 2 kali? Nabi bikin sekali, Sayyidina Utsman berani-beraninya bikin 2 kali. Kalau secara orang nak bidah-bidahkan kan. Ini betul sikit nih. Ini sesuatu yang Nabi tak bikin, tapi orang lain setelah Nabi bikin. Termasuk azan Jumat ini 2 kali. Nah, cukup tak nih? Okey, singkatkan sikit. Okey. Itu dibikin oleh Sayyidina Utsman bin Affan karena penduduk Madinah waktu itu tambah ramai, tambah perumahan tambah. Akhirnya pasar pun tambah ramai. Ketika sholat Jumat, ya, pada waktu itu khatib sudah di atas mimbar, muazzinnya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai azan, khatib nak mulai, para jamaah belum banyak yang datang. Maklumlah juga waktu itu luas sudah. Jadi istilahnya ni suara pun naik dekat atas ni tak tertembus oleh jauhnya pasar. Tak tembus oleh jauhnya pasar. Jadi orang tu tak dengar azan. Ini belum ada lagi ini belum ada. Kalau sekarang azan Masjid Nabawi, sampai penjuru mana Madinah tu tak dengar. Dulu tak ada. Melengking-lengking muazin ini tak dengar orang tu di pasar.
Bukan malas nak pergi Jumatan. Iya kalau kita. Kalau sahabat ni memang dia tak dengar jam, tak ada HP, mana belum tahu. Kalau gini-gini kan dah nampak. Apa namanya? Ada jamnya dah nampak. Nah, tu. Nah. Apa namanya? Jadi ketika itu terjadi, untuk mengantisipasi supaya tidak terulang, Sayyidina Utsman bin Affan membuat satu tempat di pasar untuk muazin azan di situ, supaya orang-orang di pasar dengar, oh hari ini azan, Jumat, ayo balik kita tutup, cepat-cepat ke masjid. Nah itu begitu masuk waktu zuhur, waktu Jumatannya itu, maka seorang muazin azan di pasar. Setelah azan di pasar, sahabat tuh Jumat tutup, langsung berbondong-bondong pergi ke masjid. Pergi ke masjid. Waktu dia pergi ke masjid, mereka nih sampai di masjid, dah bersih, dah duduk masuk ke masjid, macam apa yang mereka lakukan ketika dia masuk ke masjid kira-kira? Apa yang mereka lakukan, Pak? Dia orang-orang ini, sahabat-sahabat ni, setelah wudu apa masuk ke masjid, dia langsung duduk bersusun gini atau solat dulu kira-kira nih? Solat dulu lah. Iya tak? Kapan solatnya tuh? Setelah azan kedua apa sebelum azan kedua? Ya. Sebelum azan kedua. Azan yang di zaman Rasulullah SAW itu azan yang kedua, bukan azan yang pertama. Azan yang di zaman Rasulullah, di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, itu azan yang kedua, bukan azan yang pertama. Jadi Jumatan di zaman Rasulullah itu adanya ketika khatib sudah di atas mimbar, baru azan. Itu azannya yang asli di zaman Rasulullah. Sayyidina Utsman nambah sebelumnya. Di zaman Rasulullah, kira-kira di zaman sebelum ada azan dua, mereka masuk ke masjid langsung duduk apa sholat? Sholat. Kapan sholatnya? Sebelum khatib naik di atas. Betul apa tidak? Sebelum azan apa setelah azan? Sebelum azan atau setelah azan? Sebelum azan yang di zaman Rasulullah. Karena ketika sudah azan, ini sudah sholat semua, ini masuk nih sholat sunnah. Dan Jumatan itu azannya bukan mesti harus teng. Ini berarti azan nih, tak mesti. Maksudnya nih yang di atas mimbar ini tidak. Nah, kita ketika khatib di atas mimbar, kita azan, selesai azan, ada orang berdiri sholat melakukan. Kita terus ramai-ramai berdiri sholat sunnah gitu. Ketika khatib ini di atas nih, ada yang kedua, kan tidak. Sama apa tidak praktek kita dengan di zaman Rasulullah SAW? Di zaman Rasulullah begitu. Imam dah naik, ini orang jamaah, sahabat datang, sholat, dah duduk semua, udah duduk semua nih, rapi duduk. Khatib naiklah di atas mimbar. Khatib naik di atas mimbar, muazin azan. Setelah muazin azan, langsung khutbah. Kita bikin dia macam begitu tak? Cuma kita ketambahan azan yang di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Salat sunnah itu tetap dilakukan oleh para sahabat pada waktu itu. Udah tahu saya dikasih nama salat sunnah, pokoknya diorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma. Gimana? 5 menit. Jadi intinya begitu. Kalaulah kata qobliyah itu menjadi masalah, tak usah dikasih qobliyah. Usolli sunatan lillahi ta'ala. Sudah selesai. Tidak haram. Karena para sahabat juga dia melakukan sholat sunnah sebelum khatib naik di atas mimbar. Masa iya para sahabat datang langsung duduk semua? Maaf, kata Rasulullah, kau ketika masuk ke masjid jangan duduk dulu sebelum kau salat 2 rakaat. Itu saja. Terlepas
kalau kata qobliyah ini menjadi masalah, tak usah kasih qobliyah. Pokoknya sholat sunatan lillahi ta'ala. Sebelum Jumatan berarti namanya sholat qobliyah. Apa ya, sholat sunat sebelum Jumat. Sudah gitu aja. Yang bid'ahnya kemana? Sudah azan kedua ini, khatib di atas mimbar, kita ramai-ramai berdiri sholat. Lah, ini baru dia. Kita kan tak bikin macam gitu. Ini jelas bisa dibedakan Pak ya. Bisa dibedakan itu. Jadi memang di zaman Rasul setelah azan tidak ada sholat sunnah. Ketika khutbah, khatib sudah di atas mimbar. Kita pun tak bikin juga. Iya kan? Di zaman Rasulullah setelah azan Jumat, maksudnya ketika khatib di atas mimbar, tak ada sholat sunnah. Kita pun tak ada juga. Langsung khatib dengar kita, khutbah kita dengar. Sama. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.